أظلما أو أظلما أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسعني في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير الأموال يا حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين. قال المصنف والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين إلى أن قال فإن الكبر والبخل والجبن والإسراف حرام ولا يمكن التحرز عنها إلا بعلمها وعلم ما يضادها فيفترض على كل إنسان علمها. Halaman 10. Fa'innal kibra mangkasuhune sombong wal bukhla lan medit kikir wal jubna nakut jelek wal israfa lan israf berlebihan iku haram diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkinan ora mungkin at-taharruzu anha menjauhi menghindari anha saking kibir bukhal jubun israf sombong. Kita tidak bisa menghindari sombong, medit, penakut, berlebihan, boros illa bi'ilmiha kecuali kita ngilmuni belajar tentang sifat-sifat yang memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus belajar, harus tahu ilmunya. Wa ilmi ma yudhadu biha, dan ilmu yang menjadi lawan katanya. Jadi yang seberangan dengan kibir, sombong, bakhil, penakut dan berlebihan, boros. Fayuftaradu ala kulli insani, fayuftaradu maka jadi wajib ala kulli insani yang ada sahabat-sahabat orang suci yang ada setiap insan manusia ilmuha apa yang mumi ma yuqadu biha. Kemarin kita bahas tentang akhlak yang menjadi mahkota seseorang, apalagi orang itu berilmu. Ilmu seseorang, kepintaran, kepandaian seseorang tidak akan punya arti apa-apa ketika orang itu tidak punya akhlak. Terus akhlak yang bagaimana yang harus kita dahulukan, yang harus kita pelajari, harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun, siapapun orangnya, latar belakang jadi apa saja, profesinya, apa yang harus kita dahulu.
dahulu pelajar itu apa? Maka kita jinakkan dengan akhlak, jangan sampai kita ini apa kemarin sombong, bakhil, penakut, terus berlebihan dalam menggunakan sesuatu yang kita punya. Yang istilahnya kemarin ya, jangan sampai kalau kita ini lagi punya keuangan ya ojo medit teman-teman ya ojo boros semuanya pada takarannya. Bahkan sampai ke tingkat apa jalannya infak. Pemahaman tentang infak macam-macam. Mari tidak ya, jangan sampai kita tidak boleh wala tabsutha kullal basti fataq'uda malum mahsur. Tidak boleh biar kalau kabeh. Tingkatan kita masih biasa-biasa saja ya, kita harus menghitung. Tapi kalau kita kepingin kayak Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, karena memahami duit, memahami rezeki ini adalah betul-betul titipan amanah. Kalau yang punya amanah sudah memintanya ya dikasih kabeh. Sekian banyak cita-cita itu, dan bukan berarti kemudian bagaimana keluarga. Setiap kali ditanya seperti itu, Sayyidina Abu Bakar ngaju mengisyaratkan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekelas Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ya, yang di bawah beliau Abdurrahman bin Auf, ya, ini sosok yang harus dicontoh para juragan yang ngaji. Sayyidina Abdurrahman bin Auf juragan ngaji yang sesungguhnya. Apa saja sudah sampai ceritanya kadung seneng aku dilungkas sebentar lagi jadi orang miskin gara-gara apa? Memborok semua kurma bosok, kurma penduduk Madinah yang saat itu anak wabah. Akhirnya apa? Sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf borong semua. Niatnya memang ya nolong, niatnya memang ya kepingin infak yang bisa terbaik dan menyenangkan temannya. Saat itu lagi panen tapi bosan kabeh sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Yang penting kalau diserahkan kepada saya kalau jualnya ke saya beli dengan harga yang umum. Bisa tenang, mau bosok dibeli dengan harga yang nomor 1. Tidak menunggu lama, Masya Allah, ada raja dari Yaman, penyakit pandemi mengumumkan ini butuh ya kurma probiotik cari kurma, dan yang mempunyai kurma bosok siapa? Hanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dipaksa, tidak hanya dibeli, membelinya Sayyidina Abdurrahman bin Auf dipaksa juga dilipat gandakan. Gak jadi, akhirnya gak jadi apa? Gak jadi miskin. Itu tingkatannya apa? Bukan israf. Ya itu memang sudah betul-betul hati dan pikirannya ala Allah betul-betul. Maka untuk sebelum ke sana ya, kita sesuaikannya, kita latih ya, minimal dengan ngaji itu akan paling tidak menstabilkan antara pikiran, keinginan,
nafsu hati ini menjadi terkontrol. Nanti kalau sudah klik, insya Allah. Nah, untuk bisa klik ini loh, apa yang harus kita penuhi dalam diri kita? Dan sombong. Sombong biasanya siapa? Orang yang paling mudah sombong. Ya orang yang paling punya duit, orang yang punya ilmu, orang yang mempunyai sesuatu. Kalau sudah punya, bawaannya seperti itu. Kalau ingat bahwa tidak ada yang maha besar kecuali Allah, tidak ada yang maha pemurah kecuali Allah, tidak ada yang pantas sombong kecuali Allah. Belum lagi dan kita ingat sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, barang siapa yang dalam hatinya ada sebutir biji darah, biji sawi, ada kesombongan, maka tidak akan masuk surga. Maksudnya tidak masuk surga, tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang pertama, orang yang awal. Dan sekian banyak tentang motivasi dan antisipasi Rasulullah SAW ini. Bakhil, apa sesuatu yang tidak disukai manusia, jauh dari manusia, juga jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mesti Allah kasih, manusia yang kasih, terus sampai kami Allah. Apa yang menjadikan inginkan? Okay. Mau dekat dengan Allah kok bahagia, mau dekat dengan manusia kok bahagia. Maka sini kan, lawan kata ibadah lawan. Maka biar loman kita muncul mudah, jadi orang penakut. Kok jadi di bokong ini, gini ini, gak segera dieksekusi. Misalnya ya, para ulama kalau nata sesuatu, nata ilmu, gak asal coba. Gabungan sifat-sifat ini sebuah rangkaian hal yang sangat sudah ibaratnya yang empirik, sudah jelas lakon yang menungso ilmu lakon. Sekarang lawan katanya penakut, pemberani. Pemberani karena tidak di ilmu yang menakut jadi iso. Betul tak? Pemberani suka aja Bismillah, Bismillah ini Bismillahnya apa? Gak ada antisipasi, gak ada. Maka dalam Islam ada rojak, ada khauf, ada harapan. Harus punya harapan besar, tapi juga harus di-frame dengan khauf, rojak, semangat, khauf, hati-hati. Ibarat saya punya manusia, orang mukmin, biar jadi mukmin yang sukses adalah harus punya dua sayap. Saya tahu syukur dan sabar. Syukur bawaannya semangat, sabar bawaannya hati. Dalam hatinya kuatkan dengan apa? Khauf dan roja. Aplikasi sifat performa luarnya dengan ekspresi syukur dan sabar. Akhirnya antara israf ya dan apa? Pemberani itu tahu batasannya. Penakut, agar tidak menakut, ya jadilah pemberani. Agar tidak keberanian ngawur, bonek. Harus dibagi dengan belajar sifat sabar dan syukur, sifat khauf dan roja. Tidak satu-satu, antara khauf dan roja harus berbarengan. Sebagaimana sayap burung itu bisa menggapai keinginannya, menggapai ya cita-citanya,
ini orang kiri dengan mengibarkan dua sayap, maka sayapnya tidak akan punya arti apa-apa kalau salah satunya tidak berfungsi. Tidak oleh terjadi syukur jadi yang ngawur itu gak berani ngawur ya. Maka menurut saya disinilah kemudian kita perlunya doa ya. Apalagi ketika di saat umur energi tinggi, waduh, keinginan itu tinggi. Apa kalau udah hati kita yang kita kuat? Dengan cara baca Quran, baca sholat, yang termasuk thalabul ilmi seperti ini. Thalabul ilmi yang menjadikan kita tambah dekat dengan Allah. Thalabul ilmi yang menenangkan hati kita. Dzikir ala dzikrillah tatma'innul qulub. Apa yang sih? Makin aswar dari dzikir. Ya, bersih Pak. Agar tidak ibarat yang mau kita kantongi, yang mau kita saving di hardis kita, di hati kita, ya paling baik kan. Maka Rasulullah SAW janjikan sebelum pelaksanaan ngaji, mau berangkat ngaji aja Rasulullah SAW mau berangkat suatu kebaikan berangkat. Maka doanya Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayhi. Ini kalau di kitab hadis adalah judulnya doa apa? Bepergian, doa keluar rumah. Nah, Rasulullah bepergian, keluarnya Rasulullah dari rumahnya ngapain? Bisnis. Iya, bisnis bila kita bisnis bersama Allah Subhanahu wa taala. Apa bisnis bersama Allah Subhanahu wa taala? Ya mengajarkan dakwah, ngaji. Tapi ya mungkin mengambil ini sebagai doa pembuka ngaji. Barangkali waktu kita berangkat di rumah kita baca doa ini. Jadi tidak banyak itu menjauh sayangnya Nabi kepada kita. Mari kita cermati doa ini, dan doanya juga berpasang-pasang ya. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu. Kita perankan Allah, kita libatkan Allah dalam segala aktivitas baik kita. Kenapa? Kadang-kadang kita ini jangankan yang jelek, yang baik, kadang-kadang kita ini main gosip ya. Niat hati kadang-kadang kalau udah dikuati kecampur-campur agar bisa betul-betul stabil istiqomah. Kita libatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka paling tidak ya kita usahakan mudah betul ya, mudah betul melanjutkan wudu ya, termasuk syukur kita sebagai umat Islam Indonesia ya, golongan Allah gratis ya Allah, air mudah ya, jangan pakai dokter yang lain turun-turunkan segar mindset saja sebetulnya. Ya, alhamdulillah saya berdoa gitu-gitu berhasil ya, mindset saja. Apa salah kapan orang mandi malam katanya rematik ya, alhamdulillah saya sejak perjalanan kenal seorang dokter ya, saya kan suka yang di Pak nambah dokter nambah ini temennya orang malam satu kampung sama ini beneran
sampai sebesar nggak percaya orang. Ya percaya nggak, makanya yang bisa tanyakan jenengan. Santai itu, pagi-pagi itu saya nunggu operasi di rumah sakit Saiful Anwar, nyantai sama beliau. Saya maunya ditanyai sama dokter Cina Kristen, dan kalau saya semuanya ditangani dokter ini mau praktek sudah. Alhamdulillah ketemu sama dokter ini barokahnya. Ya Allah, kita khidmat, ada Habib, dan beliaunya belum paksa. Awak apa minta apa jangan apa ya cara jangan ditangani dokter itu. Terus kemarin saya bukan mau aku, tapi jangan makan sama saya, nanti jadi fitnah gitu. Kalau permintaan pasien saya ikuti, cerita latar belakangnya. Nah, kalau usaha alhamdulillah itu ya ini yang saya tanyakan pertama kali. Nah, saya kan ya apa ya, di Malang, kemudian saya asli Gresik. Kalau pulang saya nggak enak, kawan, suku aneh ya. Sementara apa mandi malam hari, ya di samping ada omongan seperti itu, ya Pak di rumah sendiri aman, kalau di rumah orang lain kan apa malam-malam mandi dan lain sebagainya. Kalau itu hanya itu saja, dan jadi masalah. Dan kalau didoakan, kalau mati dulu kan doa mereka. Maka saya harus pasangnya secara sendiri. Saya harus tanya pada ahlinya atas haluan dan dikir itu. Saya tanya, katanya apa? Terus dua katanya ada kenapa? Itu berarti orangnya sudah punya relati. Nah, mandi malam itu kan dingin. Nah, relati kan dingin itu memicu dan maju relatinya. Oh, mana balik kalau saya tak apa-apa. Saya perjakan, ya, saya nggak mau tidur kecuali sudah jam berapa. Ini kalau mandi, kamu sudah masuk rumah mandi kan enak itu. Istri senang, anak-anak senang kan gitu ya. Apa kan gitu. Coba mau mandi mati belum? Memang saja. Maka jika menghilangkan itu semuanya duit, kalau punya ilmu kan ya. Maka kekuatan hati itu menjaga agar hal-hal kan bisa stabil. Maka yang Masya Allah agar kita tetap terus melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sering hidup kita harapan tidak keluar rumah kecuali melakukan sesuatu yang baik tadi. Agar tetap baik, dijaga dengan doa. Doa apa? Doa yang melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh melibatkan Allah, kita tidak menjaga agar Allah Subhanahu Wa Taala. Apa? Allahumma inni a'udzubika. Yang pertama, an-nabillah ma'udullah. Ya Allah, jangan Engkau berikan apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan hari ini mendatangkan apa? Jadi menjadikan aku an-nabillah, aku tersesat. Jangankan yang jelek, yang baik, ternyata Rasulullah jangan sampai aku itu jadi orang yang tersesat. Apalagi Allah atau menyesatkan. Ya. Sesat atau disesatkan. Memang ya istilahnya sesat ini memang ya karena mungkin disengaja atau tidak disengaja karena sistemnya. Ya. Atau memang ada orang yang berusaha karena iri, karena hasud kepada kita, akhirnya kita dimanfaatkan kebaikan kita untuk kejahatan dia. Zaman sekarang sangat mudah berdiri. Tidak, betul sekali doa dulu. Masuk dari sesat atau disesatkan. Masuk orang yang ada
Terus au azila au zala aku tergelincir atau digelincirkan. Kita tidak ada niat tergelincir, tapi ada orang yang tadi dia dihasilkan, dan itu semuanya butuh pertolongan Allah. Jangankan orang lain, jangan kita ini disesatkan, jangan kita digelincirkan. Kita sendiri yang sedang pengen Bismillah tawakkaltu ala Allah, iya loh, luar Bismillah tawakkaltu ala Allah. Tapi orang sih bilang ini, orang sih corok ini, ada yang kalau ini, wah ini, gitu. Insya Allah barokahnya Quran ini minimal kita dapat manusia Allah dan doanya Rasulullah. Tak kuat itu barokah Rasulullah, syafaatnya Rasulullah. Insya Allah. Bukan itu kita sendiri, bukan dari niat ittiba Rasul kita atau ittiba apa kita mengamalkan ngaji kita. Kita dapat itu. Yang akhirnya Allah menurunkan rahmat kepada kita, akhirnya yang kita lakukan tetap baik, istiqomah, ya. Plus dijaga dari keburukan, baik keburukan dari kita sendiri maupun keburukan orang yang kasih kepada kita. Ya. Jangankan kita berbuat jelek, bagus pun ternyata kita bisa disesatkan, digelincirkan. Selanjutnya al-lima ulama atau saya berbuat zalim atau jiwa ini. Doa asik banget. Dan coba jangan rasakan straightnya itu loh. Waduh, bahkan ya apa ya, bisa straight, bisa harus antara saya tersesat atau disesatkan, saya tergelincir dengan digelincirkan, kan sangat tipis sekali. Nggih. Zalim atau dizalim sangat sedikit sekali, tipis sekali. Yang keempat, au ajhala au yujhala atau saya berbuat bodoh, ngawur. Ya mau boleh kan. Pokok orang itu kira apa ya kok menggiurkan. Wah, ada performa ini. Oke habis. Bodoh itu. Audio jahat atau tidak dibodohi. Dibodohi dengan sesuatu, dibodohi dengan sesuatu yang kita memang tidak ngerti, atau dibodohi dengan hal-hal yang memang kita sendiri terjebak. Na'udzubillah ini. Kira-kira ada kita yang mau dibodohi? Tidak ada. Mau berbuat bodoh, gila lu, curang habis ngaji lu. Kalau sampai curang gak ngaji lu, bodoh-bodoh karena ngawur, lain curang habis ngaji kau saya berbuat bodoh itu bisa. Kancane sampai nyapa bro, aku lucu ini. Apa sih jenenge? Sablon kok tetep nyetak nembe ngomong. Sablon kayak apa gitu ya. Apalagi kalau teman Nabi yang mengambil ini doa selanjutnya jangan buat ke tambah. Yes, ini jadi tidak akhirnya asalnya Nabi membaca doa ini mau ngaji, dan akhirnya ketika kita renungkan, terasakan, tidak setiap kata sholat kita akhirnya membaca doa ini. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Ya, sudah kemarin ya, sudah satu pekan ini, 1 bulan ini 4 pertemuan ini membahas tentang keutamaan ilmu. Kami cukup kita Abu ya jauh kepada beliau dengan kalimat apa? Mazilta qaliban. Beliau sudah ya nasional internasional, tapi sama beliau enggak selamanya kamu adalah seorang santri. Apa diri kok kita dia kelas apa terusan? Artinya apa? Ya selamanya
agar kita ini juga hati-hati karena sekarang ilmu ini luar biasa gontor kan. Ilmu yang menjadikan penyebab kita apa? Ilmu yang menjadikan luasnya rezeki. Maksudnya apa? Ada hasil. Kita ngaji sing ngarai hasil. Hasil apa? Orang rezeki. Berarti rezeki apa? Rezeki tidak hanya murni, tidak hanya sekedar uang, duit. Duit untuk nominal, kesehatan, kesempatan, keceriaan, kebahagiaan, kemareman, ketenangan, gitu. Nah ini tidak bisa dicari dengan kemudian ikut wifi, ikut YouTube bareng. Kenapa? Kau orang malaikat, ya di sini malaikat penuh. Tadi ya kita menjawab betul-betul di tempat yang mau kita pergi, ketemu teman-teman yang sehati, ya, seperjuangan. Buat apa itu? Energinya luar biasa. Dan itulah rezeki. Dan itulah mindset kita, pemahaman keluasan rezeki buat kita. Gajinya berdijit-dijit, tapi jadwal kapan umroh itu si durung sempat mobilnya masuk ratusan daftar haji aja dulu sedikit banyak sekali. Allahumma ya Rabbana dasar-dasar kita berusaha kerja, dijorakan sih di pemahaman ngaji. Nah keluasan rezeki itu apa? Gitu. Terus kalau sudah luas itu akeh duitnya, waduh enak sih pasti pasar. Jadi ini aku jadi sales strategis, nah jadi kepala sales itu. Ya, kalau kemarin menggunakan orderan ya berpuluh-puluh armada, sekarang cukup dikendalikan dengan satu digit, ya, terus macam-macam. Cukup tahu wabah iklim mausakan. Keluasan rezeki yang Allah berikan, harapannya wakah. Kasih sekadar akeh lober, mana lober? Bisa memberi dengan dia, bisa ngasih, bisa ngajak, bisa merangkul. Ya, kaki kaki kalau mau bisnis tahu itu, kau tahu ada sepeda motor, bisnis sepeda motor. Siapa sih marah? Ini buruk masuk tahu sepeda motor, situ atas itu. Kalau kita bisa menggabungkan ini, yuk bisa kok. Modalnya 1 M, 1 mulut, 1 meja. Yang penting apa? Keberkahan. Banyak gak barokah? Sia-sia. Maka dengan Nabi Allahumma ya Rabbana cukupan Allah dengan doa ini wasi'li fi rizki, ya Allah jangan luaskan rezeki. Harapannya yu'akeh nominalnya yu'akeh, tapi ya tidak hanya sekedar uang saja, tapi dengan kenangan tadi macam-macam ya. Kita punya banyak relasi, banyak teman itu juga rezeki pas. Tapi akeh harus berkualitas. Kualitasnya apa? Barokah. Wa barik li ma razaqtana. Tambah apa? Kualitasnya tambah. Terus duit akeh, wis barokah. Ya ini akan kita gak melebar, gak ngawur, gak liar. Akhirnya apa? Ini akeh rezeki ini, duit wis akeh.
Ya itu kan karena maka biar gak aneh. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadi. Ya Allah, jadikan aku dicintai di setiap hamba-hamba. Sudah hamba-hamba itu hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang memang aktif jadi hambanya Allah. Dicintai orang banyak, tapi menjadikan kita tersesat itu buat apa? Ya. Kalau sudah dicintai terus enak terus. Ya. Ngomongnya itu aku pesan rokok kabul ya. Harganya 10.000, harusnya kan bayarnya 20.000, tidak bisa kita itu. Lupa ini kembaliannya. Ya, sampean. Ya, apa? Itu kan bentuk cinta. Apalagi kalau cinta tidak hanya dihitung dari nominal belaka. Waduh, menambah nilai apa? Wabalik fi ma razaqtakum. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadi. Agar kita dicintai orang lain, ya kita berusaha. Yo apa cara dheweke dicintai orang lain? Mungkin mantes apa itu. Gitu. Lagi booming sekarang kok. Setelah lagi pemasaran nganggur bentar warung kalau saya sebut ya yang baik dengan cara yang baik sih bisa itu ngomong kita zaman kita itu zaman dan itu insya Allah kaji itu tidak lama ya, tidak lama. Yang kita khawatirkan kita doa orang. Sementara kita wajah kita seperti itu lebih ibadah. Akhlak misalnya. Terus wa azizan fi uyunihi. Siapa? Kita di antara kita yang tidak kepingin dicintai orang lain. Semuanya setuju kan? Pengen. Tapi yang banyak sudah mandek itu loh. Kalau tidak dikuati lagi, kualitasnya ditingkatkan, ya hanya itu aja. Aduh, cinta ya. Berarti si dianya tidak ngaku. Saya tak ngerti gimana. Biar tak senang bagaimana? Wa azizan fi ummihi. Dicintai orang itu orang nikmat, rezeki. Tapi ada yang spesial apa? Aziz. Dicintai orang tapi kita tidak rendah. Aziz. Waduh. Akhirnya jasa-jasa geledek di nomor hutang. Hutang itu masuk sekarang menjadi enggak aziz loh. Bukan berarti tidak boleh orang hutang boleh. Tapi ingat, hutang jangan sampai menjual iffah kita. Kemarin sudah pelajaran Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kaya bukan berarti menjual harga diri. Kaya untuk Islam, kaya yang aziz, yang afaf, yang iffah. Wa azizan fi uyunihi. Sekarang kan enggak utang kok bangga ya. Kanjeng Nabi ngajari apa? Allahumma inni a'udzubika minal maktsari wal maghrab. Tiap kali sholat kita disunahkan sebelum salam, percakapan ini gambarannya sebelum ini kita sebelum salam kerjaan apa? Konotasinya kan kalau sampai dari akhir hidup kita ini diutang. Salamnya selesai hidup kita ya. Ternyata apa? Doa akhir salam sebelum salam Rasulullah ngajari Allah ini a'udzubika minal maktsari wal maghrab. Ya Allah, dengan hidupnya aku jadi dosa dan maghrab hutang. Berarti kalau sampai dari urip
utang. Kayak apa itu buat gantung saja. Ya. Sing gantung. Jadi duit saja. Makanya kemudian harta seorang yang meninggal dunia tidak boleh jual kecuali untuk dilunasi dulu utangnya. Itu kan apa? Azizan fi'ulnya. Waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Jadikanlah aku ya Allah orang yang terdepan, wajib, gagah, wajib, pionir fid dunya wal akhirah, pionir untuk urusan dunia dan akhirat. Okay. Wa minal muqarrabin wajihan wa minal muqarrabin, terdepan dalam hal mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua akeh tambah dekat kepada Allah, supaya dua akeh tambah jauh kepada Allah. Caranya sing loman itu mah. Loman bagi siapa saja. Apalagi kepada kedua orang tua, kepada ibu, ya. Ya kathiran nawal, ya hasanal fi'al. Ya, kebaikan yang sudah yang kita minta dari awal ini, dari ilmu yang manfaat, luas dan rezeki keberkahan yang direzekikan kepada kita, dicintai hamba-hambanya Allah, mulia di hadapan mereka, seorang yang terdepan ya, dalam kebaikan dunia dan akhirat. Ini semuanya ya, biar kita tidak sombong kalau sudah mendapatkannya. Kita apa? Ingatkan, kita haturkan, kita sambungkan bahwa ketinggian, kecanggihan yang kita miliki, ke dunia lainnya kita miliki, semuanya tidak ada artinya di sisi Allah. Kenapa? Karena ya kathirun nawal, karena Allah lah yang paling banyak memberikan anugerah. Ya kathirun nawal, wahai Allah yang banyak memberikan anugerah. Ya hasanal fi'al, wahai Allah yang membaguskan usaha. Ya qa'iman bila zawal, kita istiqomah dalam kebaikan, aneh-aneh ya, tidak akan tersesat, tidak didolimi, tidak ya tidak berbuat bodoh dan berceroboh. Ya qa'iman bila zawal, wahai Allah yang tegak tanpa pernah tergelincir. Ya mubdi'an bila mithal, wahai Allah pionir yang memulai tanpa ada contoh, betul-betul yang memulai dan jiplak. Nah, kita boleh menusuk, bukan Allah, tapi boleh dan jiplak. Sing penting jiplak sing hati. Maka ada istilahnya apa? AD, ATP, amati biru, modifikasi. Kalau ADM, amati biru, modifikasi. Kesuwen ATP, amati biru, plug. Ya. Si penting si ditiru tepat, ya. Tapi tidak apa-apa. Hati-hati. Sholat hajat tidak pernah. Tiap hari jangan sampai kita meninggalkan sholat hajat, sholat istikharah. Ya. Hajat kita terlalu banyak. Yang penting dari hajat kita, Allah yang memenuhinya, Allah yang memilihkannya, Allah yang menjaganya. Caranya kita juga istiqomahkan antara pikiran kita, hati kita. Falakal hamdu wa lakal minnah. Segala puji bagi Engkau ya Allah, wa lakal minnah, dan hanya kepadamu anugerah yang aku punya. Nah ini syukur tak, walakal hamdu, syukur, walakal minnah. Cara mengungkapkan walakal minnah ini terus walakal sopo. Karena aku kan wis 2,5%, Pak. Cukup banget 2,5%. 2,5% sombong. Itu sing wajib, Bro. Kamu sing nyebut berarti sing perhitungan
perhitungan gitu ya. Zakat, infak, ibadah sosial, oh jadi itu. Karena masyarakatnya dia misalnya begitu, didik kita. Puncaknya kalau bisa infak, anak saudara, infak akhirnya hati. Masya Allah. Hari-hari ini kita juga baca bersama ya. Wah, di gembleng pokok gitu ya. Atau sudah ada wazir, ya, sudah ada ini, kita ingin kasih didikan sama apa? Donasi DMM, donasi munfikir munfikor. Ini bagi saya ini pendidikan dulu kita di tarbiyah sama donasi munfikir munfikor. Masya Allah. Tidak perhitungan masalah sosial ini, Allah tidak akan perhitungan pada kita. Allah tidak pernah perhitungan. Itu kan ya Allah, pada perhitungan di makhluknya Allah. Masya Allah. Contohnya baca Al-Quran itu matematikanya Allah. Satu huruf dapat 10 kebaikan. Gitu. Tidak ketemu matematika ini pasti langsung M atau L. INJ atau ERR. Terus kan bisa mengeluarkan sisinya. Maka ya bagi orang awam ya hasan al ya doa bilazam ya falakal hamdu wa lakal minnah. Segala puji bagi Allah wa lakal minnah. Muji tok gak infak gak sedekah. Itu dalil dulu. Kalau kami senangi manusia. Tapi kalau jangan, ya Allah, jangan pernah aku orang yang dicintai orang lain yang dicintai oleh hamba-hamba. Tapi tak barangkali minat, tak infak, tak sedekah. Yo, melakukan. Akhirnya wala kasyarah. Kadang-kadang kita sudah, masya Allah, bersyukur semangat hidupnya, semangat kerjanya, masya Allah ya, sudah berinfak bersedekah. Ingat, ini dipuji kan, ya Allah, kerokan, sombong kan, tidak wala kasyarah ala kullah, tak sih. Doa kita apa? Wala kasyarah ya Allah, hanya kepadamu, hanya punya-Mu ya Allah, kemuliaan, ya, kebahagiaan, kecemerlangan, ya, kemuliaan hanya milik-Mu ya Allah. Ala kulli atas segala berbagai macam model juragan ngaji ini waduh banyak syaraf, banyak kemuliaan dan kemuliaan semuanya adalah ingat siapa yang memberi? Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maka setiap doa pasti akan diakhiri ditutup dengan apa? Salawat. Maksudnya apa itu? Muncul lagi. Kita bisa seperti itu. Barokah kita jadi umatnya Kanjeng Nabi. Kan begitu. Akhirnya kita tidak akan sombong kepada Allah, juga tidak akan sombong kepada manusia. Ada sombong kepada manusia, kalau usah manusia Allah, ini manusia juga sombong. Kenapa? Dia bisa baik, bahagia, dia bisa suka, dia bisa mulia. Karena tidak ada lain, karena ngajar. Nanti sudah apa yang mau kita sombongkan? Maka puncaknya walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini itu ada hadir ramsi gini ada. Ya mudah-mudahan setelah kita kaji bersama, doain kasih doa tapi juga kita coba satu. Dan ini doa seperti itu memang gaya doa dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi doa itu jangan dipelajari, jangan jadi waktu doa TK. Banyak pelajaran, banyak sisi ibrah bagi kehidupan kita ini. Harapan
Dungo pasangan. Kenapa? Beleset pun pasti nanti ada keberkahan. Kan gitu ya? Apa? Sabar. Kalau sudah bisa sabar, berarti sekian dosa. Beleset saya berarti mudah-mudahan menghapus dosa saya, keteledoran saya. Nah, inilah kehebatan orang Muslim. Maka ditakuti oleh orang-orang kafir. Muslim itu repot. Punya kekuatan power dan bahaya kita. Kalah pun mereka ini punya kesabaran. Kenapa? Sejenak ada kita. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. 2 kali motivasi untuk mendapatkan kemudahan kebaikan 2 kali double. Kenapa ya? Karena dalam akidah, dalam ilmu kita diajari apa? Hidup ini double. Hidup di dunia ini tidak untuk kita di dunia, tapi hidup kita di dunia ini adalah untuk menguatkan kehidupan kita di akhirat nanti. Karena dunia mazra'atun akhirah. Hidup di dunia adalah ladang buat kehidupan kita yang sesungguhnya di akhirat nanti. Maka al-qaidis adalah sawa'atul makadul maut. Juragan yang ngaji yang cerdas. Ngaji cerdas. Mandai nafsa orang yang tahu diri, orang yang selalu introspeksi diri, tahu diri apa saat ini, saya lagi di mana, sedang apa saya mau kemana. Ini baru tahu diri kok, karena apa-ngapain. Ya tadi itu alhamdulillah Allah tadi itu. Ya karena di apa bro? Ya tunggu gagak putih, tunggu linggis sama pun. Nah, orang tuh bilang gitu, aneh-aneh. Makanya harus ada action. Ya, mudah-mudahan dengan kita hadir ini menambah energi kita, ya. Amin. Tidak hanya sekedar sadar, tapi juga bisa menautkan kesadaran kita untuk hal-hal yang memang sesuai dengan keadaan. Mendana nafsu. Kemudian wa'amil mabadal sesuatu aktivitas kita, kegiatan kita harus bisa kita undur, bisa kita investasikan untuk kehidupan di akhirat nanti. Itulah yang sesungguhnya kecerdasan, ya. Juragan sing tenanan ini. Kalau sudah seperti itu, kita akan apa? Melihat orang lain sebagai seorang guru, melihat orang lain adalah sebuah penyemangat buat kita. Kenapa? Sesuatu yang dipunyai orang lain adalah hal yang indah, hal yang membuat kita ini cocok. Sudah tidak ada lagi sudah membedakan kata ibu tahu sama atau sepeda motor, ya. Semuanya juga punya kekuatan tersendiri. Ya. Nah akhirnya maka yang kita ingatkan akhlak yang harus kita jauhi adalah tentang kibir, sombong, bakhil, ya, pemberani, ngawur, apalagi berboros adalah memang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penutupnya Allah Subhanahu Sayyidul Imam Al-Ajal Al-Ustaz Al-Syahid Nasiruddin Abdul Qasim Kitabat Al-Akhlaq wa Ni'man ma sudnifa fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Maka hal-hal yang telah ditulis oleh Nasiruddin Abdul Qasim dengan kitab akhlak ini perlu apa? Kita jaga, kita pelajari betul-betul. Tapi nanti akan dipelajari banyak orang. Tentang doa syair yang dibaca di akhir ini adalah kebiasaannya orang-orang ulama-ulama karim ya zaman yang isinya adalah iktiraf, ya iktiraf itu adalah pengakuan diri, ya
low profil diri kita. Kita belajar untuk low profil, gampang akui salah, iktiraf. Tidak ada banyak salah, banyak celah. Ya. Karena itu apa? Ya, perlunya tobat. Ya, tobat bareng-bareng itu enak. Ya, ibarat kalau ada dosa yang besar itu harus dipukul, harus gebrak benteng yang menghalangi. Ya, kalau kita dobraknya sendiri, bisa malah apa? Membahayakan diri kita. Kalau bareng-bareng bisa lebih aman. Sifatnya adalah tetap setelah kita beristighfar, doa kepada kedua orang tua kita, guru-guru kita, dan utamanya terakhir adalah sholawat memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, ya, termasuk di akhir walhamdulillahi rabbil alamin, diakhiri dengan sebuah ungkapan tahmid menunjukkan kita harapannya adalah semangat. Saya kali ini memang dipilih untuk Abi karena sesuai dengan amanah yang disampaikan oleh Abu ya, seorang yang bisnis, seorang yang punya cita-cita tinggi, ya pasti ingin sukses. Maka ketika ingin sukses jangan tinggalkan 3 hal: ikhlas, jujur, semangat. Semuanya ikhlas, jujur, semangat ini ada pada doa penutup. Kita harus luar siap lapor ATP itu saja, amati, tiru, plek, gitu. Wallahi tawallal jami' birayati ya Rabbana ta'rafna bi annana mutarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tawbah dawsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli di mahabbah aw qiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wa judan manna la bi'lisabil minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi abdal habbi wa alihi wa sahbi adada ashis suhbi walhamdulillahi fil badri wat tanahi walhamdulillahi fil badri wat tanahi bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi